Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anti hoax, balik lagi di BTS atau Bincang Tangkal Hoax bersama saya Lutfi Oktari Jasmine, selaku pemeriksa fakta Mavindo sebagai host BTS kali ini. Konten BTS sendiri merupakan bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan Mavindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman. Nah, kawan-kawan, pada episode BTS kali ini, kita akan membahas tentang kontra narasi atau narasi alternatif teori konspirasi pemilu menuju pelaksanaan pemilu 2024 yang akuntabel. Nah, berkaitan dengan tema tersebut, kita sudah ditemani oleh Mas Ahmad Sidki selaku Komisioner KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Mas Ahmad, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat Mbak Lutfia. Oke, Mas, boleh perkenalan, boleh dijelaskan sedikit Mas ke sahabat anti hoax terkait dengan kesibukan Mas Ahmad hari ini? Ya, saya salah satu anggota KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di KPU DIY ini saya kebetulan berposisi sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Itu. Dan tentu saja aktivitas hari-hari menyiapkan penyelenggaraan pemilu 2024 ini yang sedang kita siapkan Mbak Lutfia. Jadi cukup padat ya, karena semakin dekat pemilu 2024 ini. Ya, tinggal menghitung bulan ya Pak ya? Ya, menghitung bulan. Oke Mas Ahmad, jika dilihat dari pemilu di 2019 nih, nah kan muncul ada beberapa teori konspirasi seperti server situng yang sengaja diletakkan di negara A atau di negara B, dan kemudian petugas KPPS yang meninggal karena diracun. Lalu ada juga pengumuman yang dilakukan pada malam hari. Nah, apakah jelang di tahun 2024 ini KPU sudah melihat indikasi akan adanya teori konspirasi ini? Ya, kalau kami mencermati ya, melihat dari perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, potensi pola hoax ya yang terjadi di 2019 itu kemungkinan juga akan terjadi di 2024. Dan ini indikasinya sudah ada, Mbak. Sudah ada. Kemarin ketika kami menetapkan daftar pemilih sementara ya DPS, kebetulan memang ada di alamat DPS itu yang RT RW itu 00 ya, RT 00 RW 00. Nah, ini sebenarnya ada dua fakta yang terjadi dalam kasus itu. Yang pertama, alamat RT 00 RW 00 itu adalah alamat di TPS khusus. TPS khusus di pemilu 2024 ini memang disediakan oleh KPU untuk pemilih yang pada hari pemungutan suara nanti tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat asal. Untuk konteks Jogja, TPS khusus itu digunakan untuk mahasiswa TPS kampus dan di asrama atau pesantren. Nah, sehingga alamat yang dipakai itu adalah alamat di sini. Alamat di sini kan kampus, tentu tidak bisa ditulis RT berapa, RW berapa di kampus, sehingga di situ ditulis 00. Itu fakta yang pertama. Kemudian fakta yang kedua, memang ada di KTP di Jogja ini, di salah satu kabupaten atau beberapa kabupaten di Jogja ini, yang secara faktual KTP-nya itu ada memang tertulis RT 00 RW 00. Dan ini memang diakui oleh Dukcapil kesalahan administratif di Dukcapil ya, karena memang ditulis RT 00 RW 00 itu karena orangnya tidak punya rumah gitu ya. Nah, tetapi dia sebagai warga negara harus tetap punya kartu tanda penduduk kan, sehingga itu terjadi di sebagian. Nah, ini faktanya. Tetapi kemudian, dan ini sudah dijelaskan oleh KPU, tetapi kemudian dibuat narasi bahwa itu kode khusus dari KPU untuk pemenangan calon tertentu. Nah, ini sudah mulai kemarin.
sudah mulai beredar di beberapa grup WA. Lalu kami sigap ya melakukan kontra narasi itu dengan membuat meme tentang apa itu angka 00 dalam RT dan RW sesuai dengan fakta. Nah, ini salah satu contoh ya, saat ini sudah mulai dipolitisir terkait dengan fakta-fakta itu. Nah, ini sehingga kesimpulan kami hal-hal seperti ini bisa jadi akan berulang ya, pola-pola seperti 2019 kemarin. Nah, mengapa Mas teori konspirasi pemilu perlu dilawan? Adakah efek nanti jika kita tidak melawan itu? Ya, tentu efeknya akan ada dan besar. Pertama, hoax yang menyerang KPU ini kan tujuannya untuk mendelegitimasi ya penyelenggara pemilu, ya, bahwa penyelenggara pemilu ternyata berpihak, penyelenggara pemilu ternyata tidak netral, sehingga pada akhirnya nanti mereka akan mendelegitimasi hasil pemilu. Begitu mereka misalkan calonnya kalah. Nah, jadi awalnya ini sudah dimulai dengan membangun narasi-narasi yang menjatuhkan, mendelegitimasi, memfitnah terhadap program-program KPU dengan narasi-narasi hoax itu. Tujuannya itu tadi, dengan mudah nanti akan mendelegitimasi. Misalkan, oh benar toh, ya kemarin karena ini sudah dari awal kodenya itu sudah dibuat oleh KPU untuk memenangkan calon tertentu. Makanya yang menang adalah calon ini, ya, bukan calon kami, gitu kan. Nah, ini yang bahayanya kan seperti itu. Padahal itu pertama bukan kode khusus, itu memang fakta administrasi pendataan pemilih, administrasi kependudukan yang memang ada kekurangan di kita. Nah, kemudian fakta yang kedua, tidak ada upaya-upaya sistematis kecurangan dari awal mendesain untuk ini kode terhadap calon tertentu untuk memenangkan calon tertentu dari pemilih tertentu yang akan dimobilisir, nanti tidak ada. Nah, kalau ini dibiarkan, tidak dikontra, tentu akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap KPU dan berpengaruh juga terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu nanti. Itu, Mbak. Nah, Mas, terkait pembahasan kita mengenai kontra narasi atau narasi alternatif teori konspirasi pemilu, apa yang dimaksud dengan kontra narasi atau narasi alternatif, Mas? Ya, kontra narasi tentu kalau saya pahami ya adalah bagaimana memberi narasi tanding terhadap narasi yang dibangun oleh seseorang atau kelompok yang berusaha untuk mendelegitimasi atau menyebarkan fitnah terkait dengan posisi seseorang. Dalam hal ini konteksnya KPU ya. Nah, narasi tanding ini penting karena narasi yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu itu sifatnya tidak benar. Nah, kita harus membangun narasi tanding yang benar, yang sesuai dengan fakta, yang mendidik terhadap masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak terpengaruh terhadap narasi-narasi yang bersifat fitnah atau bohong itu. Jadi itu counter wacana, counter opini, counter narasi, saya kira itu bagian dari upaya menunjukkan bahwa yang benar itu ini. Dan ini KPU tidak boleh diam. Lembaga official, lembaga resmi apapun, ya ketika menerima narasi-narasi kebohongan dari pihak lain, itu tidak boleh diam. Kita harus menunjukkan bahwa yang benar ini. Kalau kita diam, akhirnya narasi itu akan dianggap benar oleh orang lain. Begitu. Nah, kalau kita kan sudah tahu tentang kontra narasi. Nah, sekarang bagaimana caranya menyusun kontra narasi atau narasi efektif dari Mas sendiri? Ya, kalau kami tentu narasi yang dikembangkan kan di media sosial ya. Narasi-narasi kebohongan, narasi-narasi fitnah itu kan dikembangkan di media sosial. Maka kita juga harus mengkontra itu di media sosial juga ya. Karena pertarungan narasi ini kan adanya di media sosial, pertarungan wacana, opini adanya di media sosial.
Maka pertama kita harus mengcounter narasi itu di media sosial, terutama di media sosial official resmi kita. Kita misalkan menjelaskan di media sosial kita, di berbagai platform media sosial kita, KPU, di website kita. Kemudian yang kedua, kita menjelaskan dengan cara menyebarluaskan informasi itu dengan media mainstream, media konvensional, media cetak, media televisi, radio dan sebagainya. Nah, sehingga publik akan yakin ya, seyakin-yakinnya bahwa yang benar itu memang yang sudah dijelaskan oleh yang punya kewenangan, yang punya otoritas terhadap peristiwa ataupun informasi itu. Jadi itu strategi-strategi yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita terus-menerus melakukan pendidikan pemilih, ya, voter education, ya, melakukan pemilih agar pemilih kita itu cerdas, ya, dalam mencerna informasi politik ini, tidak terpengaruh, ya. Jadi literasi politik dan literasi media sosial ini ya, satu tarikan nafas saat ini, ya, karena politik kita itu kan sudah banyak beredar di media digital, sehingga literasi media sosial, literasi politik itu adalah satu kesatuan yang dalam gerakan yang bersama, gerak langkah yang bersama untuk menciptakan pemilih yang rasional dan cerdas itu. Nah, Mas, berbicara dengan pelaksanaan pemilu ke depan yang ada di tahun 2024, nah kan ada 2 kali pemilu tuh. Nah, bagaimana menjamin akuntabilitas pelaksanaan pemilu untuk ke depan, Mas? Akuntabilitas itu saya kira akan bisa terbangun ketika kita bersifat transparan, ya, aksesibel terhadap semua informasi menyangkut proses yang kita lakukan. Nah, karena itu KPU selalu terbuka terhadap semua informasi, semua kegiatan kita sampaikan di platform media sosial resmi kita. Kemudian semua kegiatan, tahapan, informasi juga bisa diakses ya oleh masyarakat. Kami mempunyai tata kelola informasi publik. Nah, semua informasi yang wajib diumumkan dalam kategori Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik kita penuhi. Informasi yang wajib diumumkan, yang wajib disediakan, ya, yang kita kuasai itu kita terbuka. Semua tersedia di website kita, semua tersedia di media sosial kita, baik itu yang diminta maupun tidak diminta. Yang tidak diminta kita sediakan, yang diminta kita sediakan juga bila dibutuhkan oleh masyarakat. Itu bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja kita, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menerapkan KPU itu digitalisasi tahapan pemilu. Semua tahapan pemilu itu terdigitalisasi. Misalkan sekarang kebutuhan orang itu kan dalam pemilu adalah perolehan hasil suara, ya kan, terutama di TPS pada saat pemungutan suara. Kami menerapkan yang namanya Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Perolehan Suara. Dalam Sirekap ini, semua perolehan suara di TPS pada hari itu juga bisa diketahui oleh masyarakat, bisa diketahui oleh publik dengan cukup mengakses ya portal website kami. Dan ini sudah diterapkan di Pilkada 2020 kemarin. Hari ini kita coblosan, malam atau besok pagi semua orang sudah bisa mengetahui. Orang yang di Amerika bisa mengetahui hasil pemilu yang ada di sebuah dusun di Cangkringan. Nah, ini berkat apa? Digitalisasi perolehan suara itu. Jadi semua terbuka, ya, semua terbuka. Dan kita juga punya super app namanya infopemilu.kpu.go.id. Tahapan pemilu di situ juga sudah kita sediakan untuk mengecek apakah nama kita terdaftar sebagai pemilih. Itu juga sudah ada, cek DPT online namanya. Jadi semua kita terdigitalisasi. Itu bagian dari akuntabilitas, transparansi dan akuntabilitas kita. Terakhir, Mas, untuk menutup perbincangan kali ini. Nah, apa pesan dari Mas Ahmad sendiri kepada masyarakat jelang terselenggaranya pemilu di tahun 2024? Ya, tentu pertama kami berharap publik atau masyarakat bisa berpartisipasi aktif ya dalam mengawal, bukan hanya datang ke TPS tetapi mengawal pemilu, semua tahapan pemilu, baik dari pendataan pemilih, pencalonan, kita cermati calonnya siapa, kampanye, sampai dengan hari pemungutan suara.
itu juga berpartisipasi aktif, termasuk penghitungan suara. Masyarakat bisa hadir di TPS, menyaksikan. Apabila ada kesalahan yang dianggap kecurangan, bisa langsung menyampaikan, melaporkan kepada Bawaslu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang dalam berpartisipasi dalam pemilu itu sudah dimudahkan dengan digitalisasi tahapan tadi, super app pemilu, www.infopemilu.kpu.go.id. Artinya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mengetahui tentang tahapan pemilu karena semuanya sudah ada di genggaman. Tinggal apakah kita mau mengakses atau enggak informasi itu sebenarnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tagline ya KPU untuk pemilu 2024 ini adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Artinya kami belajar dari pemilu 2019 yang punya ekses keterbelahan sosial akibat pemilu 2019 di masyarakat, sehingga untuk pemilu 2024 ini kami berharap masyarakat tidak terlalu terpecah belah akibat pilihan. Ya, artinya pilihan politik itu hal yang biasa saja, sehingga tidak perlu sampai harus terpecah antar saudara, antar keluarga. Dan perpecahan itu sebenarnya di 2019 akibat pengaruh dari hoax pemilu yang berkembang di saat pemilu 2019. Nah, sehingga perlu kita semua untuk meningkatkan literasi media sosial kita sekaligus literasi politik agar terciptanya pemilu yang damai, aman, dan tanpa konflik sosial. Begitu Mbak Lutfia. Baik, terima kasih Mas Ahmad atas pemaparan yang luar biasa. Sahabat anti hoax jadi tahu apa itu konten narasi, bagaimana caranya. Banyak sekali informasi sekaligus ilmu yang kita dapat dan ambil manfaatnya, Mas. Nah, sahabat anti hoax juga bisa komen di bawah tentang pendapat atau tanggapan terkait konten BTS ini, dan juga konten-konten seperti apa sih yang akan seru jika kita bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Mavindo untuk konten edukatif seru lainnya. Dengan ini saya Lutfiah dan Mas Ahmad pamit undur diri. Sampai jumpa di episode BTS selanjutnya.